Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya GPBWS Tapak Misteri, sahabat angin malam. Kali ini kami bersama tim Ngobong Tupo ingin melakukan suatu penelusuran di mana tempat itu diyakini konon di dalam suatu legenda sejarah tempat pertapaan dari Belanda Lokojoyo. Dan tentunya kami dari tim Ngobong Tupo dan juga Tapak Misteri sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat area yang kita tuju, ingin melakukan doa bersama. Untuk para sahabatku semuanya, tim Ngobong Tupo, Angin Malam TV dan juga Tapak Misteri, mari kita berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing. Kita kembalikan dan kita percayakan sama Allah bahwasanya perjalanan kita selalu mendapatkan suatu syafaat, suatu perlindungan dari Allah. Berdoa mulai. Duh Gusti Kang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Yang Maha Suci. Sirullah tatullah sifatullah. Kula sejatine satria nyangsana nyuwun pangaosa dumateng Gusti Yang Maha Suci. Kula nyuwun kangge nyenengake tuminta ingkang luput. Wilahen sekarang pamunulunangun ing tlatah mijil mriki tlatah Gresik. Kula nyuwun sih tambah ngiti pangestu para danyang lagi danyang sembawursa tlatah mriki. Saha kula ngaturaken dening panembahan kawula inggih punika Gusti ingkang akarya jagat. Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah. Panjenengan paring palindungan dening kawula sedaya, dening perjalanan kawula. Mugi pinemu kalancaran, tinebihna saing sengkala, tinebihna saing bebaya, tinebihna saing coba. Rahayu, rahayu, rahayune Tapak Misteri Ngobong Tupo Angin Malam TV. Oke sahabat Angin Malam TV, kali ini setelah kami berdoa bersama, kami akan langsung melanjutkan dan untuk persiapan menuju ke lokasi di mana tempat itu diyakini adalah salah satu gua di dalamnya pertapaan Eyang Brandal Lokojoyo. Hatur salam dari saya, GPBWS Tapak Misteri. Sahabat Angin Malam, tepat jam 00.00 dini hari, kami Ngobong Tupo Tapak Misteri melakukan suatu perjalanan menuju Gua Langsing. Saya akan melakukan suatu ritual di mana sebelum perjalanan ini saya lakukan beberapa hari yang lalu, kami bersama tim Ngobong Tupo dan juga Tapak Misteri telah mendapatkan suatu isaroh sebelum saya memasuki di wilayah tempat yang kita tuju.
dalam suatu perbatasan, saya harus melakukan suatu ritual kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sahabat Angin Malam TV, tim Ngobong Dupo dan Tapak Misteri kini sedang berada di kediaman beliaunya selaku pamengku adat yang telah disahkan dan dilantik oleh PLKJ pada tahun 2008, yaitu beliaunya Ki Hartono Suponingrat. Assalamualaikum, salam rahayu. Waalaikumsalam. Rahayu Ki Hartono. Okay. Alhamdulillah, ini adalah suatu kesempatan yang sangat cukup baik buat saya bisa bertemu langsung dengan salah satu pamengku adat di kawasan Surawiti. Ya. Derek pangapunten, minta maaf ini bahasa Indonesia aja. Pak. Ki Hartono, saya mendengar dari beberapa informasi yang ada di khalayak umum khususnya. Itu bahwasanya Bukit Surawiti ini ada beberapa goa yang konon goa itu ditempati sebagai suatu tempat pertapaan yang dikenal adalah salah satu waliullah dari tanah Jawa. Apakah benar itu? Betul, Pak. Benar. Di Gua Lasiku tempat pertapaan Sunan Kalijogo. Ya. Itu kan masuk di dalam gua. Yeah. Nah, di dalam gua notok itu ya itu tempatnya bertapa. Nah, tempatnya bertapa di situ. Kalau orang dulu itu, Pak, kalau bertapa itu enggak 3 hari, 7 hari enggak. Paling sedikit 21 hari. Bahkan lebih. Bahkan bisa lebih. Iya. Nah, gua itu otomatis kalau sudah 21 hari orang nggak makan kan sudah lemes. Yeah. Nah, lemes. Di Gua Langse itu istimewanya itu ada airnya. Di tengah-tengah itu ada air netes. Yeah. Itu dikasih wadah. Yeah. Nah, seret dulu itu dikasih seret. Nah, setelah itu nanti berangkang ke situ. Kalau sudah selesai loh, hajatnya kalau sudah selesai atau bertapa, di situ minum air itu. Minum air itu baru naik ke atas. Iya. Yang saya dengar lagi terkait suatu sejarah, seorang rampok, seorang berandal, yang konon juga bertapa di situ, yang saya ketahui dalam suatu sejarah tersebut adalah Berandal Kojoyo. Lalu siapa kalau memang hal itu tidak ada lain lagi yang bertapa di situ? Tapi kenyataannya Berandal Kojoyo juga bertapa di situ. Itu mungkin bisa dijelaskan dari Berandal Kojoyo itu ya Sunan Kalijaga itu, Pak. Berandal Kojoyo juga Sunan Kalijaga itu. Oh ya. Ya bisa lanjut Bapak. Memang dulu itu kan dinamai Berandal Kojoyo waktu belum jadi wali. Sebelum jadi wali. Sebelum jadi wali. Itu masih remaja. Sejarahnya dulu ya katanya orang tua dulu. Saya juga nggak seberapa tahu. Jadi
Katanya dulu itu memang berandal, tapi bukan berandal yang jahat, itu bukan. Ya, lalu? Ya berandal ya untuk dikasihkan orang-orang yang melarat. Oh, Nah, yang gitu, ya. yang dirampok, istilahnya berandal itu bukan rampok. Ya. Nah, itu bukan orang-orang yang orang ini kaya, baik, suka ngasih orang dirampok, enggak. Yang dirampok itu orang yang punya uang, yang jahat, itu gitu. dirampok. Ya. Hartanya dikasihkan orang-orang yang tak punya, orang-orang yang membutuhkan. Oh, begitu. Jadi bukan berandal sing jelek, itu bukan. Oh, iya. Ya. Jadi, Baik. terus itu dinamai katanya orang-orang berandal berjelas. Setelah ketemu ya sejarahnya itu ketemu Sunan Bonang, itu terus disuruh bertapa itu. Nah, bertapa itu ada pertapaannya di sini, itu di Telogo sini, Pak. Telogo itu. Pringnya ada. Pringnya juga ada. Yang di Gejeki Ya. Sunan Kalijaga itu. Itu tongkat atau teken itu sudah berupa fosil batu atau masih teken? Ya kayu. Ada ya, Pring itu, Pak. Pring itu. Pring sedapur. Pring sedapur itu Nah, ada di itu sini. Belum tahu sama. Ada. Pring itu ada di situ. Di situ. Telogo. Di Telogo, ya. Telaga, terus di masjid itu di parkiran itu. Ya. Ada. Itu ada. Itu pringnya sedapur gitu? Iya. Bukan hanya satu aja? Udah, dari sedapur dulu ya satu, Pak. Iya. Melilit Mbah Sunan itu jadi banyak sekarang. Tapi ya sedapur itu saja. Sedapur itu Berarti kalau sesuai sejarah, ketika pada suatu danau itu ketika beliau mencari yang Sunan Bonang ya? Bukan mencari, sudah ketemu Sunan. Iya, sudah ketemu Sunan Bonang, lalu Disuruh bertapa di situ. tapa, iya. Itu. Ya memang di Telaga, Pak, di Telaga ada. Iya. Berarti pertapaan yang di gua ada, pertapaan yang di Disuruh Kanjeng Sunan Bonang. itu ada. Berarti ada dua tempat. Iya, di Surawiti ini. Di satu titik wilayah Surawiti ini. Ya? Ada. Sama nanti turun itu ada di situ. Iya. Nah, sahabat angin malam, ini semakin menarik sekali terkait perbincangan saya dengan beliaunya Ki Hartono Suponingrat selaku Pamengku Adat dari PLKJ yang mempunyai SK tahun 2008. Nun sewu Ki Hartono. Iya, Pak. Dari melihat situasi pandemi COVID yang kemarin terjadi hingga bahkan sampai sekarang ya, sekarang masih posisi transisi hingga untuk pembangkitan taraf ekonomi masyarakat ini mulai bergulir untuk melangkah lebih baik. Dalam menyikapi adanya aset wahana wisata alam seperti halnya Bukit Surawiti ini, itu bagaimana terkait perhatian dari pihak pemerintah desa sendiri? Itu begini, Pak. Umpamanya ini waktu pandemi. Itu memang sepi, Pak, di sini. Nah, masalah wisata, wisata religinya itu, ya, pemerintah desa juga sudah bangun di sana, Pak. Di Gua Langse itu sudah dikasih jembatan, biar orang-orang wisatawan itu biar senang, sudah dibangun di sana. Diberi wahana spot ya? Iya. Wahana spot untuk foto berarti, oke. Ya. Lalu? Tapi ada sayangnya sedikit. Iya, bagaimana maksudnya? Di sini kurang sabar. Sebetulnya wisata itu sudah banyak di sini, Pak. Orang ke sini itu sudah banyak. Tapi dengan kekasaran apa itu ya nuwun sewu. Iya. Masalah parkir kan tidak apa-apa saya ceritakan. Iya. Ada wisata datang ke sini, di parkiran sana nggak dicegat, kan dia kan langsung ke sini. Nah, di sini dikejar sama tukang parkir. Di sini lalu disuruh dititipkan di sana. Dibayar di sini tidak mau. Langsung ditarik diturun sana ya nggak mau berhenti ya, langsung pulang. Nah, itu nomor satu.
Nomor 2, ini yang kenyataan saja yang saya ceritakan ini, Iya, Pak. iya, iya. Sakjane kok sabar orangnya di sini. Sudah banyak. Sudah 50, sudah mencapai 100. Pengunjung tiap harinya. Enggak, kalau tanggal merah sama minggu. Tanggal merah sama minggu. Iya, Oh, iya. minggu pokoknya merah minggu pasti ada. Nah, orang sini itu Pak kurang sabar. Ada orang pacaran. Pak ini wisata kan tempatnya orang bawa pacar. Iya, iya. Ah, di sini itu enggak diingatkan saja. Kalau ada begini-begini kan diingatkan, didatangi terus Mas jangan di sini, turun saja. Kan gitu kan bagus. Iya, iya. Enggak, kalau ada di sini sudah ditangkap. Ditangkap sama pemuda sini, Pak. Iya, iya, iya. Itu kenyataan di sini, saya orang sini jadi tahu semua. Iya, iya. Ditangkap, dibawa ke balai desa. Iya, iya. Di balai desa itu didenda. Nah, itu para wisata, orang-orang wisata yang ingin ke atas itu pray semua. Sudah sepi. Oh gitu ya. Iya, Jadi sudah sepi sampai sekarang. merasa kurang nyaman. Kurang gitu. nyaman, Oh, kurang gitu. nyaman. Iya, iya, iya. Kurang nyaman. Jadi ya sepi Pak sekarang. Nggak ada, dulu itu seneng sudah warung-warung, aset warung sudah laku semua. Di atas sudah laku semua. Seneng. Iya, iya. Seneng. Jadi sekarang ya nggak ada. Otomatis kalau secara mekanisme dalam suatu pengesahan atau pengangkatan ataupun tunjukan itu kalau dari wilayah provinsi kan lebih kuat. Nggih. Kalau dari wilayah provinsi kan lebih kuat. Nah, ini yang mungkin ya, mohon maaf untuk kedepannya para pemerintah desa yang ada dimanapun untuk menggalakkan dan untuk mengemban Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang penguatan adat budaya. Ini sudah ada ketentuan yaitu undang-undangnya. Besar harapan dari Bapak atau Ki Hartono Suponingrat ini bisa bersinergi ya. Besar harapannya kan seperti itu. Iya. Ya. Iya, Pak. Nah, mungkin dari pemerintah yang terkait ke depannya jagalah kelestarian dari wilayah-wilayah Anda yang mana di situ ada edukasi-edukasi sejarah, kuatkan, apalagi dengan adanya adat istiadat atau ketua adat yang telah mempunyai sertifikasi SK yang sah, rangkul dalam untuk penguatan sejarah leluhur. Ki Hartono Suponingrat ini setelah berbincang-bincang tadi, ada satu hal yang menggelitik telinga, Ya. khususnya telinga saya. Saya selaku praktisi juga, saya di sini sangat tergelitik. Ingin sekali mempertanyakan kebenaran hal ini. Menyikapi dari beberapa hal sepinya pengunjung yang ada di Bukit Surawiti, selain dari hal-hal yang tadi, apakah benar bahkan nilai sakralnya hilang terkait isu atau informasi yang saya terima dari masyarakat luas bahwasanya Bukit Surawiti ini adalah sarangnya pesugihan, atau orang sering bicara itu, wah noyol lah, noyol di Surawiti, noyol di Wolangse, seperti itu. Itu bagaimana menurut panjenengan pun selaku pemangku adat yang mempunyai pemahaman secara luas atau bahkan panjenengan asli orang dari penduduk sini. Monggo. Nuwun sewu Pak. Masalah pesugihan di sini tidak ada. Tidak ada pesugihan di sini. Tidak ada toyol di sini itu. Jadi orang luas sana-sana itu Pak ya, itu pada umumnya di sini ku banyak pesugihan. Itu begini ceritanya. Ada tamu ke sini. Nah, terus dari sini Cirakat, ya Sri Ando Pak di sini. Tidak tahu minta apa, minta tidak tahu. Barokah, pulang usahanya lancar. Usahanya lancar jadi kaya. Itu dianggap di sini
ngambil pesugihan. Padahal di sini tidak ada pesugihan. Nggak Pak, di sini ada pesugihan, saya ngambil Pak biar sugih. Iya, nggak ada. Nggak ada Pak. Di Iya, sini, iya, iya. Nggak ada. Tuyul juga nggak ada. Iya. Jadi kami mohon yang melihat tayangan ini Pak, Iya. jangan percaya. Jangan percaya. Terkait Ada. hal itu tadi. Iya, itu tadi. Untuk yang lain-lain itu memang real faktanya ya. Iya. Untuk yang lain-lain. Lain-lain, iya. Ya, yang dijelaskan tadi. Iya. Tapi untuk khusus yang kali ini, Jangan percaya. oke sahabat Angin Malam, bersama tim Ngobong Dupo, Tapak Misteri. Sangat jelas sekali bahwasanya di wilayah manapun, kalau kita mau bener-bener riadoh sama Allah, kita bener-bener mau meminta sama Allah, kita bener-bener mau ikhtiar atas izin Allah, semua tidak akan tidak terjadi. Semuanya kehendak Allah. Hal yang paling membuat saya terkesan apa yang diaturkan ibu tadi, yaitu seorang berandal yang akhirnya bertapa. Ini sangat luar biasa, sahabat Angin Malam TV bersama tim Ngobong Dupo dan juga Tapak Misteri. Poin dari atau garis besarnya, janganlah menilai seseorang dari ranah buruknya saja, melainkan hal buruk yang kalian atau yang Anda lihat belum tentu di situ tidak ada percikan cahaya berlian, yang mungkin cahaya berlian itu masih tertutup oleh suatu hal kekotoran. Ingat sahabatku Angin Malam TV, tentunya saya GPBWS Tapak Misteri dan juga Ki Hartono beserta Ibu, saya matur suwun banget. Saya terima kasih sangat sudah diberi satu kesempatan berbincang-bincang terkait Bukit Surawiti. Dan mungkin saya juga mohon izin kepada panjenengan selaku ketua adat, malam ini nanti saya akan melakukan suatu explore ke bukit tersebut, ya termasuk wabil khususnya kepada Gua Langse. Oke sahabat Angin Malam TV, saya GPBWS Ngobong Dupo dan juga Tapak Misteri bersama Ki Hartono Suponingrat beserta Ibu mengaturkan terima kasih. Ikuti terus jejak kami bersama Ngobong Dupo dan Tapak Misteri. Misteri, jadi kita sudah memasuki di bibir pintu Gua Langse. Inilah yang disebut dengan Gua Langse. Nah, di sini sudah banyak yang diinformasikan oleh pamengku adat atau masyarakat sekitar bahwasanya di sini ada beberapa tata cara khususnya yang harus dijaga ketika kita masuk ke gua ini, wilayah gua ini, khususnya bagi wanita yang sedang haid itu tidak boleh memasuki area Bukit Surawiti bahkan ataupun masuk ke dalam gua ini. Lalu kita akan coba Gus untuk masuk menelusuri apa yang menjadi suatu misteri itu. Bismillah. Dan ini adalah space sangat cukup sempit sekali Gus. Jadi space-nya ini sangat cukup sempit sekali, dan usahakan kalau mau masuk ke sini dalam kondisi pikiran yang jernih aja.
Pri, kita sudah berada di perut gua. Setelah kita melakukan suatu perjalanan, kita sudah melakukan ritual permisi, ibaratnya permisi atau tambah sembah sungkem ya, yang mana tadi kita sudah menuju di makam dari Raden Bagus Mataram, sehingga kita sekarang sudah bisa lebih tenang, lebih siap untuk melanjutkan perjalanan dalam penelusuran misteri apa yang sebenarnya ada di Gua Langse ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Angin Malam TV, khususnya pecinta Ngobong Tupo Tapak Misteri. Kini saya GPPBS Tapak Misteri telah ada di salah satu gua, di mana gua ini yang diyakini sebagai tempat pertapaan dari salah satu waliullah yang ada di tanah Jawa. Kalau dilihat dari arsitektur gua ini adalah gua yang sifatnya alam, jadi bukan buatan manusia. Subhanallah, kuasa Allah di sini terlihat nyata dari berbagai ornamen-ornamen yang ada di sini. Inilah menunjukkan bahwasanya Allah Maha Segala-galanya. Ikuti terus jejak kami untuk penelusuran kali ini di Gua Langse, Bukit Suraweti. Saya GPPBS Tapak. Ngambara ing awang-awang angelangut bebasan tanpa Nora basing meko mendung mi perniteri jagat ulang dorong lamborong gai gunung kapungkul umbar gagasan satu mati kowo Assalamualaikum, assalamualaikum. Gus Pri, kita sudah berada di salah satu
gua yang diyakini adalah suatu pertapaan. Dan di sini kita akan coba menguak sisi misteri apa yang ada di dalam gua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Rahayu, salam hormati. Gimana Mas Arif? Sudah melakukan suatu perjalanan? Perjalanan dan juga saya di Jawa ini sesuai dengan keinginan undangan dari Mas Putra tadi kita coba baik, kalau dilihat secara arsitekturnya atau bentuk dari gua ini bisa dibilang kan gua buatan, melainkan gua ini adalah arsitektur yang diperoleh dari alam. Jadi memang ini adalah gua-gua yang sifatnya alam, pembentukan secara alam. Ya, inilah kuasa Allah ditunjukkan kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi ini, bahwasanya Allah itu bisa membuat segala keinginan dan itu tanpa syarat. Ini secara pendeteksian saya, ini saya mau lakukan terlebih dahulu. Saya mau mendeteksi apa yang sesungguhnya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita tadi sempat tentang kamera mungkin ya. Di sebelah sini terlihat sosok apa ya, kayak harimau ya, kayak harimau lagi mau turun dari sini. Tadi saya masuk itu nggak ada apa-apa. Kemudian ini mungkin ada rasa berat yang ada yang amikul yang saya pikir. Coba. Kita mencoba sebuah lokasi, di mana lokasi itu adalah salah satu perut gua. Yang perlu saya ingatkan, satu, jikalau Anda ingin memasuki di suatu tempat-tempat seperti ini, jagalah sikap, hati, dan juga pikiran. Anda betul-betul sudah siap dan betul-betul untuk lebih hati-hati dan juga waspada. Karena secara energi di sini selain pengap satu, ini Lembab juga. banyak sekali energi yang hadir ya, banyak sekali energi astral yang hadir sehingga mengikuti atau melihat eksistensi kita yang ada di sini. Tapi dengan atas izin serta ridha Allah, saya GPPWS akan terus melakukan suatu penelusuran ini. Ikuti terus penelusuran.
jatuh. Tambah energi. Bantu. Bantu, naik. Pegang sih, Pak Pri. Tambah bantu energi, Pak Pri. Naik. Ada minum lah. Minum. Dah, cukup. Oke, pemirsa, inilah salah satu bentuk manifestasi yang ada di area perut Gua Langse yang ada di Bukit Surawiti. Tentunya ini merupakan salah satu tombak, ya. Ini adalah salah satu tombak yang bisa dikatakan mataraman, ya. Makanya di sini energi apa yang ada, dan di sisi lain tadi saya menemui pada waktu kita wawancara di bawah sebelum kita eksplor untuk menelusuri siapakah yang sebenarnya Onggah yang Paterpan atau Petapan. Itu tadi ada sosok harimau yang sempat jujur aja mengejutkan kami semua, ya Pak. Iya, mengejutkan kami semua. Ya. Nah, malam ini Mas Arif yang mungkin yang diberikan kepada kita sebagai Ini sebagai wujud bahwa di sini masih ada peninggalan. maksudnya Ini kan bentuk peninggalan dari dulu. ya. Nah, kenapa tiba-tiba pada waktu Gus Putra di atas tadi kan nggak ada, kan kita kan sama-sama masuk ya bersama dengan tim kru maupun Duko dan juga Tapak Misteri. Yang jelas ini manifestasi sesuatu hal yang gaib itu, ya, kalau memang ada izin dari Allah, dari Allah untuk ditahirkan, insya Allah. Dan ini tadi adalah suatu wujud energi positif yang ada di perut Gua Langse. Dan alhamdulillah kita diizinkan dan kita ridhoi dan diberi kesempatan sehingga ini bisa terwujud. Dan harus mengeluarkan seluruh tenaga saya. Mungkin Mas Arif tahu sendiri, mungkin energi apa yang dirasakan di sini. Saya tadi pada waktu ketemu Gus tiba-tiba sentak Gus Putra kaget. Kalau saya sendiri sih nggak bisa melihat apa-apa ya. Untuk yang ada di perut Gua Langse ini cuman bisa merasakan kok terasa berat dan pengap gitu loh, lembab. Ya. Oke, mungkin seperti ini Mas Arif yang bisa GPPWS Tapak Misteri sampaikan. Baik pemirsa, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kembali pesan saya, jangan pernah meremehkan tempat pada situasi apapun.
Oke, sahabat Angin Malam TV, itulah perjalanan dari tim Ngobong Tupo dan juga Tapak Misteri yang betul-betul sangat menguras tenaga dan juga alhamdulillah kita mendapatkan suatu penanganan dari dalam. Hebat untuk tim Ngobong Tupo Tapak Misteri.